Baik, Assalamualaikum. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materinya yaitu penentuan upah di pasar tenaga kerja. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Nur Asliana, Sisilia Ulfa Valentine, saya sendiri Rahmawati Putri, dan Andi Nur Aziza. Baik, di sini saya akan membacakan bagian latar belakang. Penentuan upah di pasar tenaga kerja merupakan isu sentral dalam perekonomian karena upah tidak hanya berfungsi sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja, tetapi juga sebagai penentu kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Upah yang diterima pekerja menjadi sumber utama penghidupan, mempengaruhi daya beli masyarakat, dan berdampak langsung pada distribusi pendapatan serta stabilitas sosial ekonomi. Selain itu, kebijakan pengupahan yang tepat dapat mendorong produktivitas, meningkatkan loyalitas pekerja, dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Slide selanjutnya. Eh, Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan upah di Indonesia. Yang kedua, bagaimana dampak penetapan upah terhadap perekonomian dan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam kebijakan pengupahan di Indonesia. Yang keempat, rekomendasi kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengupahan di Indonesia. Baik, sekarang ada jenis-jenis upah dan fungsi upah yang akan dibawakan oleh Cecilia Ulfa Valentine. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis upah. Tapi sebelum kita memasuki jenis-jenis upah, eh, saya akan menjelaskan apa itu upah. Upah adalah hal pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, diberikan oleh pengusaha atau memberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Selain pembayaran pokok, upah juga mencakup tunjangan yang diberikan untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pengertian ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ya, langsung saja kita masuk pada jenis-jenis upah. Yang pertama ada jenis upah tetap. Upah tetap yang dibayar secara tetap dalam periode waktu tertentu seperti per bulan atau per minggu. Yang kedua ada upah variabel. Upah variabel, upah yang besarnya tergantung pada hasil kerja atau kinerja kerja, misalnya komisi atau bonus. Yang ketiga upah minimum. Upah minimum adalah upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang keempat, upah lembur. Upah lembur adalah tambahan upah yang diberikan pada pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal. Yang lima, upah berdasarkan satuan hasil atau price rate adalah upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah produk atau hasil kerja yang diselesaikan. Selanjutnya ada fungsi upah. Yang pertama ada fungsi ekonomi.
fungsi upah di bidang ekonomi. Ada 3 poin, imbalan atas jasa tenaga kerja sebagai kompetensi atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, sumber penghidupan memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Yang ketiga, mendorong distribusi pendapatan, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, ada fungsi sosial yang memiliki 2 poin. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu pekerja memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua, membantu hubungan industrial yang harmonis. Yang ketiga, fungsi upah dalam psikologi. Ada 2 poin. Yang pertama sebagai motivasi kerja, yang kedua meningkatkan rasa penghargaan dan kepuasan. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi kedua yaitu dampak penentuan upah terhadap perekonomian yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Asliana. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, selanjutnya materi dampak penetapan upah terhadap perekonomian akan dibawakan oleh saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materinya. Ada 5 poin. Yang pertama itu meningkatkan daya beli masyarakat, yang dimana itu penetapan upah minimum yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan dari pekerja sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Ini dapat mendorong permintaan dalam perekonomian. Yang kedua, meningkatkan biaya produktivitas perusahaan. Nah, bagi perusahaan, terutama padat karya, kenaikan upah dapat meningkatkan biaya produksi yang bisa mengurangi keuntungan atau memicu kenaikan harga barang, yaitu inflasi biaya. Yang ketiga, potensi pengurangan tenaga kerja. Nah, jika kenaikan upah tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, perusahaan mungkin mengurangi jumlah tenaga kerja untuk mengurangi beban biaya yang bisa meningkatkan pengangguran. Yang keempat, mendorong produktivitas. Nah, dengan upah yang lebih layak, karyawan cenderung lebih termotivasi, loyal, dan produktif. Ini bisa berdampak positif terhadap efisiensi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan ketimpangan regional. Jika upah minimum ditetapkan seragam secara nasional, bisa berdampak negatif bagi daerah dengan produktivitas atau biaya hidup rendah. Ini memicu pengangguran di wilayah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya bisa digeser. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis data tren upah dan daya pekerja di Indonesia yang akan dibawakan oleh Saudari Andi Nur Aziza. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang analisis data daya kerja di Indonesia. Pertama itu tren upah di Indonesia. Upah minimum provinsi UMP atau UMP di seluruh Indonesia menunjukkan tren menaikkan setiap bulan, setiap tahun, meskipun
Laju kenaikan bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Contoh, UMP Jakarta 2019 Rp3.940.974, 2020 Rp4.276.349, 2021 Rp4.416.186, 2022 Rp4.433.135, 2023 Rp4.401.798, 2024 Rp381. Analisis kondisi UMPE Kartini mengikuti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pandemi COVID-19 sempat memperlambat kenaikan UMP setelah 2022. Ada tren kenaikan yang lebih agresif karena tekanan inflasi dan kebutuhan pemulihan daya beli. Upah rata-rata daya kerja atau tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja terus meningkat seiring bertambahnya penduduk dan bonus demografi. 2023 sekitar 140 juta orang dalam angkatan kerja. Kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK stabil di angka 68-70%. Partisipasi perempuan meningkat tetapi masih lebih rendah dari laki-laki. Ketiga itu pengangguran terbuka. Pandemi meningkatkan pengangguran secara signifikan sekitar 2020 itu 70%, per 23 turun ke kisaran 5,3%, menunjukkan pemulihan pasar tenaga kerja. DIT ketantangan kualitas tenaga kerja. Tingkat pendidikan mayoritas masih SMA ke bawah, mismatch antara keahlian lulusan dan kebutuhan industri. Ketiga, hubungan upah dan produktivitas. Produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dibanding negara ASEAN lain seperti Malaysia atau Thailand. Kenaikan upah diimbangi dengan peningkatan signifikan dan produktivitas. Hal ini menimbulkan beban bagi industri padat karya, terutama sektor manufaktur. Slide selanjutnya. Baik, mungkin itu saya dapat bawakan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Slide selanjutnya, Sisil. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu dan tantangan dan rekomendasi kebijakan upah. Tantangan kebijakan upah minimum tidak merata, perbedaan signifikan antar wilayah mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan pekerja. Upah tidak mencerminkan produktivitas, banyak sektor yang belum menyesuaikan upah dengan kontribusi nyata pekerja terhadap output. Dominasi informalitas, sektor informal yang besar membuat banyak pekerja tidak terlindungi oleh regulasi upah minimum. Kepatuhan perusahaan rendah, banyak perusahaan terutama UMKM tidak mampu atau enggan membayar sesuai ketentuan upah minimum. Pengaruh politik dan tekanan sosial. Penetapan upah sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan hanya kalkulasi ekonomi objektif.
kurangnya data akurat. Penetapan upah sering tidak berbasis data produktivitas dan kebutuhan hidup layak, akurat, dan terkini. Yang kedua, rekomendasi kebijakan upah. Peningkatan kualitas data dan transparansi, gunakan data produktivitas dan KHL atau kebutuhan hidup layak yang akurat sebagai dasar perhitungan upah minimum. Mendorong penyesuaian upah berbasis produktivitas, dorong sistem pengupahan yang mengaitkan upah dengan performa dan produktivitas kerja. Perkuat perlindungan untuk pekerja informal, perluasan jangkauan perlindungan hukum ke sektor informal melalui regulasi dan insentif. Fasilitasi dialog sosial tripartit. Libatkan perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah secara aktif dan seimbang dalam penetapan kebijakan upah. Insentif bagi kepatuhan UMKM. Berikan insentif atau bantuan teknis kepada UMKM agar dapat mematuhi standar upah minimum tanpa kehilangan daya saing. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian berkala. Pastikan evaluasi tahunan terhadap kebijakan upah dengan penyesuaian berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar tenaga kerja. Slide selanjutnya. Kesimpulan Mrs. Sil. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu berdasarkan analisis mendalam mengenai penentuan upah di pasar tenaga kerja, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki peran sentral sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja serta penentu kesejahteraan pekerja. Penentuan upah melibatkan aspek internal seperti jenis pekerjaan, pengalaman, dan keterampilan, serta aspek eksternal seperti kebijakan perusahaan, peraturan pemerintah, dan kondisi pasar tenaga kerja. Penetapan upah berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, biaya produksi perusahaan, serta tingkat pengangguran dan produktivitas. Tren upah di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun meskipun masih terdapat kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak, terutama di kota-kota besar. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.